India telah meluncurkan serangan roket di beberapa wilayah Pakistan. Serangan itu terjadi 2 minggu setelah insiden fatal terhadap wisatawan di Kashmir, dikendalikan oleh India. The Washington Post melaporkan 8 orang tewas, termasuk seorang anak dan 2 remaja, tetapi 35 terluka pada hari Rabu. India tanpa malu-malu menyerang warga sipil, dan serangan akan merespons sesuai kebutuhan, televisi nasional, Khawaja Asif dan Menteri Pertahanan Pakistan. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan negaranya memiliki hak penuh untuk memberikan hadiah yang layak atas perang yang dipaksakan oleh India. Mengapa India menyerang Pakistan? Serangan India terhadap Pakistan adalah bagian dari operasi Sindoah dan dilakukan sebagai upaya untuk membalas dendam fail teroris di Pahargam, Jammu dan Kashmir. Insiden itu menewaskan 26 orang, dan telah menjadi serangan fatal terhadap warga sipil India sejak serangan 2008 terhadap Mumbai. Pemerintah India mengatakan serangan itu terkait dengan Pakistan. Namun, Islamabad menolak. Tentara India mengatakan ada 9 lokasi yang dimaksudkan untuk diserang. Namun, mereka menekankan pada hari Rabu bahwa mereka tidak akan menyerang fasilitas militer Pakistan, yang dikutip oleh BBC. Lokasi yang diperebutkan adalah markas besar elektronik Raskar Siswa dan kantor pusat Jaish oleh Jaish-e-Mohammed Jet di Bahawalpur. Secara keseluruhan, ada 9 lokasi sasaran. Tindakan kami terfokus, terukur, dan tidak bertujuan meningkatkan ketegangan. Tidak ada fasilitas militer Pakistan yang jadi sasaran, kata militer India. India telah berusaha menahan diri dalam memilih target dan mengeksekusinya, tambahnya. Di sisi lain, Khawaja Asif menyangkal lokasi serangan India merupakan tempat teroris. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa India menyerang fasilitas sipil. Militer Pakistan melaporkan 24 dampak di 6 lokasi, yaitu Ahmedpur Timur, Muridke dan Sialkot di Pakistan, dan Kotli, Bah dan Muzaffarabad di Kashmir yang dikelola Pakistan. Sebagai imbalan atas serangan India, Pakistan menembakkan meriam Medan ke banyak tujuan di Jammu dan Kashmir. Selain itu, Pakistan mengklaim telah menghancurkan bagian dari markas Angkatan Darat India di Jammu dan Kashmir. Selain itu, banyak tangsi India di Jammu dan Kashmir telah ditargetkan untuk serangan Pakistan. Media Pakistan mengatakan setidaknya 3 jet tempur dan pesawat Indian Wailawak ditembak jatuh di Kashmir Jammu. India dan Pakistan adalah 2 negara di wilayah Asia Selatan. Meskipun mereka adalah tetangga, kedua negara sering terlibat dalam konflik. Konflik antara India dan Pakistan berakar karena 2 wilayah masih merupakan koloni kerajaan Inggris. Topik ini diremajakan ketika India dan Pakistan menjadi mandiri dari kerajaan Inggris. Kedua negara terlibat dalam konflik di wilayah Kashmir. Sengketa wilayah Kashmir ditengarai sebagai faktor yang melatar belakangi konflik India dan Pakistan. Wilayah Kashmir memiliki luas 222.200 km persegi di barat laut anak benua India. Kerajaan Inggris semula menjajah dan menguasai wilayah India dan Pakistan. Namun, pada Agustus tahun 1947, Kerajaan Inggris memberikan kemerdekaan bagi kedua negara tersebut. Mayoritas pemeluk Islam membentuk Pakistan, sedangkan pemeluk India mendirikan India. Pembagian wilayah dan proses perpindahan penduduk menjadi benih konflik India dan Pakistan, yang menewaskan 500.000 penduduk. Persoalan kembali mencuat terkait status Kashmir. Kashmir memiliki penduduk dengan mayoritas Muslim, sedangkan pemimpinnya adalah seorang Hindu. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, Kashmir diberi pilihan oleh pemerintah kolonial Inggris bergabung dengan India atau Pakistan. Sebagai pemimpin Kashmir, Hari Singh cenderung ingin mendirikan negara baru. Kendati begitu, Hari Singh belum mau memberikan keputusan. Sebaliknya, ia justru membuat perjanjian sementara dengan Pakistan. Akan tetapi, Hari Singh kemudian diketahui telah menyatakan bergabung dengan India, tanpa persetujuan penduduknya. Keputusan sepihak ini menyebabkan Pakistan dan penduduk Muslim Kashmir tidak terima. Sengketa wilayah Kashmir lantas menjadi latar belakang konflik India dan Pakistan.
Sebagian suku dari Pakistan akhirnya menyerbu Kashmir pada Oktober tahun 1947. Di sisi lain, Hari Singh meminta bantuan militer kepada India. Sejak saat itu, Kashmir menjadi wilayah sengketa bagi India dan Pakistan. Sengketa wilayah Kashmir memicu Perang India dan Pakistan pada tahun 1947 sampai tahun 1949 serta tahun 1950 sampai tahun 1965. Pasukan Pakistan menembakkan 5 pesawat tempur India, termasuk 3 Lafayette Prancis, di daerah-daerah yang dikendalikan oleh Nedel. Sejauh ini, tentara Pakistan telah menembakkan 5 jet dan memerangi drone untuk pertahanan dan menanggapi musuh. Mereka menyerang Pakistan, kata juru bicara militer Pakistan Ahmed Sharif Chowdhury dalam sebuah pernyataan yang diterima oleh AFP. Jet-jet Angkatan Udara India yang jatuh terdiri dari 3 unit Rafale yang melibatkan India dan Pakistan, MiG-29 dan konflik Su, Sukhoi. Kashmir mempengaruhi kekuatan konflik dan pembangunan nuklir di Asia Selatan sejak tahun 1970-an. India dan catatan Pakistan. Sementara itu, India menjadi negara atom pada tahun 1974. Setelah Perang Indo-Pakistan 1971, pengembangan senjata nuklir Pakistan berlangsung. Sejak itu, senjata nuklir India-Pakistan telah menjadi senjata tersembunyi dari kedua negara. Dampak konflik dalam konflik India dan Pakistan dikhawatirkan bahwa hal itu dapat menghambat stabilitas keamanan global. India memulai pengembangan tenaga nuklir Nehru selama Perdana Menteri Jawaharlal. Wacana itu disajikan dalam pidato PBB pada tahun 1953 sebagai sumber energi bagi masyarakat. Pada tahun 1955-an, Kanada dan India AS membantu mengembangkan program nuklir di Trombay. Ini terus menjadi kasus pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dari tahun 1960 hingga 1961. Pada 1968, India menolak menandatangani Nuclear Non-Proliferation Treaty. Sebaliknya, mereka justru mengembangkan nuklirnya untuk kepentingan militer. Puncaknya, India melakukan uji coba nuklir pada tanggal 18 Mei tahun 1974 di wilayah Pohran. Selama tahun 1980 sampai tahun 1990, mereka juga mengembangkan desain-desain nuklirnya dan memodifikasi pesawat tempur yang dapat mengangkut rudal balistik berhulu ledak nuklir. Pada tanggal 11 Mei tahun 1998, India melakukan uji coba nuklir untuk kedua kalinya. Meski begitu, mereka menyatakan tak akan menggunakan senjata nuklir jika tidak dalam keadaan mendesak. Sementara itu, Pakistan merealisasikan pengembangan nuklirnya pada 1974, setelah mereka kehilangan wilayahnya usai Perang Indo-Pakistan 1971. Sebelumnya, wacana program nuklir Pakistan telah disampaikan pertama kali pada 1965 oleh Zulfikar Ali Bhutto. China dan Kanada turut membantu pengembangan nuklir Pakistan. Namun, pada 1976, Kanada menarik diri karena Pakistan menolak tanda tangan NPT dan IAEA tentang kepemilikan nuklir. China menjadi penyokong utama untuk program nuklir Pakistan. Pakistan tidak hanya berkepentingan untuk kebutuhan dalam negeri saja, namun diketahui juga melakukan transfer teknologi dengan negara-negara lain pada 2004, seperti Libya, Iran, dan Korea Utara. Konflik India dan Pakistan yang diawali sengketa Kashmir berpotensi memicu kekhawatiran dunia internasional. Dampak konflik India dan Pakistan dapat merembet pada isu keamanan global. Sejak ketegangan kedua kubu dimulai, India dan Pakistan telah mengembangkan kekuatannya di bidang militer. Hal ini membuat kekuatan militer India dan Pakistan cukup diperhitungkan. Kepemilikan nuklir India dan Pakistan dianggap dapat mengancam kedamaian di level regional dan internasional. Kendati tak pernah terbuka menggunakan senjata nuklir secara militer dalam konflik, namun pemanfaatan nuklir India-Pakistan tetap menjadi kekhawatiran tersendiri. Terlebih, pada Mei tahun 1998,
India dan Pakistan sama-sama mengadakan uji coba nuklir. Setelah itu, hubungan kedua negara juga memanas pada 1999 saat pecah perang Kargil di wilayah Kashmir.